Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Pratama Mahardika dengan nomor induk mahasiswa 17175016. Kali ini saya akan melakukan pembelajaran sesi yang pertama tentang bab lingkaran, khususnya pada subbab unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, serta luas lingkaran. Langsung saja kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar yang bisa diraih setelah pembelajaran kali ini, yaitu dapat menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Untuk indikator-indikator ketercapaiannya yang diharapkan itu, yang pertama, dapat mengenal unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, menurunkan rumus untuk menentukan keliling lingkaran menggunakan masalah kontekstual. Yang ketiga, menurunkan rumus untuk menentukan luas daerah lingkaran menggunakan masalah kontekstual. Yang keempat, menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Yang kelima, menentukan panjang busur dan luas juring. Yang keenam, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Ini semua tercapai bila mana sudah melakukan sampai pertemuan untuk sesi yang kedua. Dan kali ini, pada hari ini, kita akan membahas pertemuan sesi yang pertama. Langsung saja, untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyebutkan unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran seperti pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, diameter, busur, tali busur, juring, dan tembereng, serta apotema. Yang kedua, siswa dapat menentukan rumus keliling dan luas lingkaran, mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan konsep keliling dan luas lingkaran. Yang ketiga, menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda yang berbentuk menyerupai seperti lingkaran. Di antaranya ada bola, uang koin, piring, jam dinding, roda sepeda, roda motor, roda mobil, serta cincin. Dan ini adalah contoh-contoh benda nyata yang berbentuk menyerupai seperti lingkaran. Jadi siswa-siswa di rumah yang menonton video ini sudah tahu kan bentuk-bentuk lingkaran seperti apa? Sudah ada gambaran? Kalau sudah ada gambaran, kita lanjut mengenal dari unsur-unsur lingkaran tersebut. Pengertian lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Untuk titik pusatnya yaitu adalah yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar berikut kita namai titik pusatnya adalah O. Dinamakan titik pusat lingkaran. Dengan demikian, lingkaran ini bisa kita sebut dengan lingkaran O karena mempunyai titik pusat O. Seperti itu. Lanjut, yaitu ada jari-jari lingkaran. Jari-jari atau radius, jarak suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat. Jadi misal kita mempunyai, pada gambar di samping ya, ini kita mempunyai titik P, jarak radiusnya sampai ke titik pusat yaitu titik O, itu yang dinamakan jari-jari. Di sini dalam lingkaran ini ada 3 jari-jari yaitu OP, OQ, dan OR. Panjang dari ketiga garis ini sama, dan jari-jari biasa kita notasikan dengan huruf R. Lanjut, diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Pada gambar lingkaran di samping ini ada titik P dan titik T yang melalui titik pusat O. Jadi garis PT adalah diameter dari lingkaran tersebut. Begitu juga sama dengan garis dari Q dan S karena melalui dari pusat lingkaran. Seperti itu. Jari-jari diameter dilambangkan dengan huruf D karena
D ini adalah 2 kalinya jari-jari, yaitu 2R, bisa kita namakan T sama dengan 2R. Lanjut. Untuk tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Pada gambar di bawah ini, lingkaran ini mempunyai tali busur yaitu PQ. Kenapa disebut tali busur? Karena sesuai pengertiannya yaitu menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Jadi ada titik P dan titik Q. Kita hubungkan garis ini, titik ini menjadi sebuah garis dan disebut tali busur. Tapi tidak dengan ini ya, P ke titik pusat itu bukan tali busur, itu dinamakan dengan jari-jari seperti itu. Perbedaannya adalah 2 titik pada lingkaran, bukan pada pusat lingkaran. Selanjutnya ada apotema. Apotema adalah ruas garis yang ditarik dari titik pusat dan tegak lurus pada tali busurnya. Pada lingkaran kali ini sebelumnya sudah kita punyai tali busur PQ. Tinggal kita tarik garis dari pusat lingkaran yang tegak lurus terhadap tali busur PQ. Kita beri nama titik S. Nah, ini adalah apotemanya. Jadi OS kuadrat sama dengan OQ kuadrat dikurangin OS kuadrat, seperti itu. Nah, ini lanjut kita ke busur. Ada tali busur, ada busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lingkungan tersebut. Pada gambar lingkaran ini, busur lingkarannya pada gambar lingkaran ini, busur lingkarannya yaitu 2 titik ya, dari tali busur yaitu P dan R, itu adalah tali busurnya, dan busurnya adalah PQR. Ini busur kecil karena lengkungannya hanya kecil yang dibatasi oleh 2 titik ditarik garis, yaitu PR adalah tali busurnya. Sedangkan untuk busur yang besar, lengkungannya yang besar hampir seluruh keliling lingkaran, yaitu PSR, itu adalah busur yang besar. Lanjut ke juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, juring itu adalah luas daerah yang dibatasi oleh kedua jari-jari lingkaran. Jadi ini kan ada jari-jari OP dan jari-jari OR. Ini kita tarik garis dan busurnya PR, seperti itu. Nah, kita warnai seret dengan warna yang beda. Katakanlah ini dalam gambar adalah warna biru, dan luas daerah yang berwarna biru di dalam lingkaran ini yang disebut dengan juring, seperti itu. Lanjut yang terakhir yaitu tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, jadi luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dengan kata lain adalah juring yang kita tarik garis P ke Q adalah tali busur, dan tali batas dari tali busur ini dan teki busur ini yang disebut dengan tembereng. Jadi potongan di dalam juring, ibaratnya itu tembereng. Yang berwarna biru itu tembereng. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang keliling dan luas lingkaran. Tapi sebelum itu, ini ada sedikit gambar dari reviewan unsur-unsur lingkaran. Nah, ini review untuk unsur-unsur lingkaran. Silahkan nanti kalian di rumah bisa dipahami sendiri. Nah, untuk keliling lingkaran, apa sih yang dimaksud dengan keliling lingkaran? Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Yang pertama,
Bola tersebut bergerak dari titik A menuju titik A kembali sebanyak 1 kali putaran. Nah, ini kan ada bola kuningnya. Ini bergerak dari titik A menuju ke titik A lagi sebanyak 1 putaran. Nah, selanjutnya, jika kita potong lingkaran tersebut di titik A, maka akan menghasilkan garis AA aksen. Kita potong nih lingkaran tersebut. Nih, ini garis lurus ini dari A sampai A aksen. Nah, panjang garis lurus tersebut yang dinamakan keliling lingkaran. Jadi, panjang garis ini, lurus ini yang dinamakan keliling lingkaran. Seperti itu. Jadi, keliling lingkaran adalah panjang garis lengkung pembentuk lingkaran. Ini nih, keliling lingkaran ini, garis merah ini nih, yang memutari lingkaran tersebut sebanyak 1 kali putaran. Itu adalah keliling lingkaran. Seperti itu. Nah, gimana sih rumus untuk mencari keliling lingkaran? Sebelum sampai pada tahap rumus mencari keliling lingkaran, kita harus tahu apa itu nilai pi. Yang pertama, kita harus menemukan pendekatan dari nilai pi. Buatlah 4 buah lingkaran. Kita buat di rumah 4 buah lingkaran dengan panjang jari-jari yang ditentukan sebagai berikut yang ada di gambar. Yang pertama, lingkarannya adalah mempunyai jari-jari 1 cm. Yang kedua, mempunyai jari-jari 1,5. Yang ketiga, mempunyai jari-jari 2. Yang keempat, mempunyai jari-jari 2,5. Nah, karena sudah tahu jari-jarinya, ukurlah diameter lingkaran-lingkaran tersebut menggunakan penggaris. Diukurlah satu persatu dari keempat lingkaran ini menggunakan penggaris berapa diameternya. Lalu lanjutkan dengan ukurlah keliling lingkaran-lingkaran tersebut menggunakan bantuan benang. Benang kan fleksibel tuh. Kita bantu dengan benang dengan cara menempelkan benang pada bagian tepi lingkaran. Kemudian ukurlah panjang benang menggunakan penggaris. Jadi seperti ini, kita tempelkan benang-benang ke tepian lingkaran ini ya. Ini walaupun agak mencong-mencong tapi usahakan rapi ya. Nah, nanti kalau sudah sampai ke titik awal lagi 1 putaran, nanti benangnya kita luruskan dan kita ukur menggunakan penggaris berapa panjangnya. Nah, isilah tabel-tabel seperti di bawah ini. Tadi kan ada lingkaran yang pertama, diameternya berapa, nanti kelilingnya berapa, nanti di sini keliling dibagi diameter berapa. Seperti itu. Itu tadi tabel buat tugas kalian di rumah. Tolong diisi ya. Nah, sekarang perhatikan nilai dari K per D masing-masing lingkaran tersebut. Setelah kalian isi tabel ini di rumah atau langsung diisi ya, ini hasilnya. K per D adalah 3,1425. Nah, ini yang dinamakan dengan pendekatan dari nilai pi. Jika kamu menemukan bilangan ini, maka diperoleh K per D adalah pi. Seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan rumus keliling adalah K sama dengan pi dikali dengan D. Seperti itu. Nah, untuk reviewnya, ini adalah video ya, kita coba lihat, dengarkan dan pahami. Ini cara menemukan luas lingkarannya ya. Pertama, kita punya lingkaran. Nah, kita potong-potong menjadi beberapa bagian dan kita rapatkan hingga membentuk seperti persegi. Tapi karena kita karena potongannya kurang tipis lagi, kita potong lagi agar menjadi lebih tipis hingga kita rapatkan seperti itu. Akhirnya sedikit membentuk seperti persegi. Kita potong lagi secara tipis sekali. Nah, set, kita rapatkan begitu, kita rapatkan. Nah, berbentuklah persegi. Seperti itu. Bloknya potongan-potongan. Ini kan mau mencari luas lingkaran, pendekatannya menggunakan potongan-potongan kecil seperti ini.
hingga nanti membentuk, kita bagi dua dan kita rapatkan potongan-potongan dari lingkaran ini untuk persegi sampai terarsir semua daerah yang ada di dalam lingkaran tersebut. Itu yang dinamakan luas lingkaran. Nah, kan menjadi persegi panjang ya, bukan persegi panjang. Area yang di dalam lingkaran adalah area yang ada di dalam persegi panjang itu. Jadi rumusnya adalah jari-jarinya radius kali dengan panjangnya. Panjang ini kan adalah kelilingnya kan. Nah, kelilingnya 2 kali keliling lingkaran atau setengahnya. Oh, ini setengah keliling lingkaran kan. Jadi rumus untuk itu adalah setengah kali 2 PR, dan kita coret bisa menjadi PR seperti itu. PR dikali R menjadi R kuadrat. Jadi luas lingkaran adalah PR kuadrat. Seperti itu. Jika kalian belum paham tentang pendekatan rumus luas lingkaran ini, bisa kalian setel ulang kembali. Nah, ini jadi luas lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Luas persegi panjang yang tersusun sama dengan panjang kali lebar. Jadi panjangnya adalah setengah dikali keliling lingkaran, lebarnya adalah jari-jari lingkaran. Akhirnya setengah dikali keliling lingkaran, kan tadi udah 2 kali PR dikali R menjadi PR kuadrat. Seperti itu. Nah, ya. Ini ada soal-soal, silakan kalian kerjakan untuk proses kalian agar tidak lupa untuk dites di rumah, agar kalian lebih paham lagi tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi untuk sesi yang pertama saya cukupkan dulu, sekian sampai di sini. Apabila ada salah kata atau miskomunikasi dalam penyampaian materi pembelajaran subbab ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.